Halo Kompas Mania, jangan lupa di like videonya dan juga komen dan subscribe share kepada kawan-kawan dan keluarganya. Terima kasih. Baik, selamat siang semuanya para warga Sekolah SMA Swasta Panca Setia Sintang dan yang menyaksikan acara ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tanggal 5 Agustus tahun 2023, kita berjumpa kembali dalam Sunrospen Podcast SMA Swasta Panca Setia Sintang. Nah, pada kesempatan ini kita menghadirkan tamu-tamu istimewa yang sudah berkontribusi untuk mengembangkan sekolah ini lewat kegiatan non-akademik, terutama pertandingan bola basket. Nah, di sini ada pelatih dan juga ada pemain basket SMA Swasta Panca Setia Sintang. Untuk yang pertama saya minta kepada pelatih untuk bisa memperkenalkan diri dan juga sudah berapa tahun menjadi pelatih di SMA Swasta Panca Setia Sintang. Silakan. Selamat siang kawan-kawan di Pancasetia. Perkenalkan, nama saya Yohanes Ricardo Matias. Tapi kalau di circle basket biasa anak-anak memanggil saya Bang Yo. Saya di sini di Pancasetia kurang lebih udah hampir mau 2 tahun. Ya, sampai saat ini masih di sini dengan anak-anak dengan sudah berapa angkatan ya? Kurang lebih 3 angkatan basket. Nah, ini masuk keempat nih yang terakhir. Oke, terima kasih. Jadi nama akrabnya Bang Nyong ya, Iya. kalau di luar ya. Oke, sekarang ini ada 2 siswa ya. Silakan untuk bisa memperkenalkan diri, nama, lalu juga dari kelas mana. Perkenalkan, nama saya Felix Febriantai. Saya berasal dari kelas 12 IPS 3. Ya, perkenalkan nama saya Vigo Fernando. Saya dari kelas 11 Thomas Aquinas. Oke, baik. Dan terima kasih sudah hadir di podcast ini. Dan saya akan bertanya terutama lebih fokus kepada persiapan kita ke Pontianak begitu. Ke Bang Yong dulu ya. Jadi untuk ke Pontianak ini kan kita ini kan ada beberapa tim basket ya. Iya. Yang putri, lalu yang putra ini ada tim A dengan tim B. Tim B, iya. Nah, lalu alasan Bang Yong memilih tim ini itu apakah kombinasinya atau bagaimana sih melihat kriteria pemain sehingga yang tim ini bisa berangkat ke Petrus Cup di Pontianak. Kira-kira kriteria dasarnya apa? Masih Romo. Kalau saya pribadi, karena ini kan evaluasi dari beberapa event ya, dari tahun lalu. Ya. Kebetulan yang berubah itu kan nggak banyak, paling 2-3 orang yang udah lulus, sisanya masih. Jadi kebetulan karena saya juga dari awal sudah ngomong ke Romo bahwa suatu saat nanti mungkin kita boleh ikut ke Pontianak, tapi dengan catatan kita persiapan matang. Nah, dari masuk tahun ini sebenarnya udah continue dari awal. Saya awal tahun sudah perhatikan ini siapa aja nih yang cocok nih. Maka itulah kenapa saya putuskan tim basket Pancasetia ada tim A, tim B. Ya. Jadi disortir. Jadi sebenarnya sama aja mau A atau B, tanggung jawabnya sama. Ya. Nah, jadi dari hasil event terakhir di Bupati Cup, akhirnya saya dapat komposisinya seperti apa. Ya. Dan di Bupati kemarin nggak semua Ya. masuk di sini. Ada berapa emang saya istirahatkan dulu. Bahkan dari tim B kemarin ada yang saya ambil segala macam. Ya. Ya, karena pertimbangannya pertama satu kontribusi dalam tim, kedua karakternya. Kalau saat tim gagal itu seperti apa? Ya. Ya, apakah impactnya itu positif atau negatif? Ya. Ya, karena kalau kita lagi jatuh kan itu nggak bisa kawan setimnya itu marah atau gimana, itu harus support Ya. segala macam. Karena menurut saya main tim itu jauh lebih berasa dibanding ketimbang 1 atau 2 individu yang bagus. Menonjol. Ya. Ya. Oke, jadi di SMA Pancasetia ini kan ada 2 tim kayak A, B begitu. Jadi sebetulnya kategorisasi untuk menentukan ini tim A, ini tim B bukan berdasarkan bahwa A ini lebih baik, lebih ini, bukan semata itu ya, tetapi bagaimana di dalam kedua tim sebetulnya itu tanggung jawabnya itu sama begitu Iya, ya. betul. Jadi A B itu tidak menunjuk bahwa yang A itu lebih berkualitas atau B. Yang penting dalam setiap tim itu ya harus masing-masing menunjukkan kualitasnya dan kelebihan. Jadi A dengan B saya konfirmasi lagi bukan untuk menentukan bahwa oh ini lebih baik dari itu ya. Sehingga tidak ada semacam iri begitu kan anak-anak kita. Betul ya? Betul, betul. Oke. Mungkin bisa kalau mau nambah. Mungkin saya nambahkan lagi, kenapa di tim B juga memberi kesempatan untuk anak-anak basket yang ikut di
tim basket Pancastia, Mhm. ya kesempatan lah. Ya. Kalau kita hanya buat satu tim kan, nggak tahu kapan nanti dia untuk naik ke atas. Kalau Ya. dua ini kan minimal dia tahu, oh rupanya begini loh kalau pertandingan nggak gampang. Ya. Kalaupun kita kalah di tim B, berarti apa? Evolusi lagi, latihan lagi, Ya. segala macam. Kalau hanya di satu tim, ya susah. Tujuan saya juga untuk regenerasi, Romo. Ya. Jadi ke depannya, apalagi sekarang kan di tim yang berangkat ke Petrus Cup ini ada 3 atau 4. Ya. Yang kelas 3, kelas 12 ya, ada 4. Hmm. Jadi harapan saya gitu mereka nggak ada lagi ke depannya atau nggak bisa dapat kesempatan lagi untuk main seperti yang adik kelas ya. Ya adik kelas udah siap nih, Ya. udah siap up. Ya kita mau nggak mau untuk barang ini mencontoh di kota lah. Ya. Karena kebanyakan kota mereka nggak takut untuk turunkan itu murni anak kelas 10 Mhm. atau hanya kelas 11 atau bahkan nggak ada kelas 3. Ya. Tapi kualitasnya sama. Ya. Nah, yang membedakan nanti adalah kedewasaan di lapangan. Mhm. Itu aja. Ya. Tapi menurut saya itu masih bisa dipelajari anak-anak lah. Ya, ya. Oke, sekarang kita ke pemain ini ya, 2 orang ini. Sebetulnya yang berangkat ke Pontianak ada berapa? Ada 11. 11 ya. Ya, ada 11, jadi ada 11 orang yang akan berangkat dan kebetulan hari ini yang kita undang khusus 2 orang perwakilan dari yang akan berangkat itu. Nah, saya mau bertanya ke kalian berdua. Bagaimana rutinitas latihan? Jadi menjelang lomba ini rutinitasnya seperti apa dan jadwalnya itu berapa kali dalam seminggu begitu untuk persiapan berangkat ke Petrus Cup itu? Oke, untuk rutinitasnya sih kami lumayan sering latihan ya Romo ya. Hmm. Untuk biasanya kami seminggu ini bisa beberapa hari, kayak misalnya 1 minggu nih kami paling cuma ada sekali atau 2 kali rest. Mhm. Jadi kalau dibilang rutin sekali sih Romo. Ya. Jadi cukup rutin begitu ya, Iya, terjadwal tidak. waktunya. Walaupun biasanya ada beberapa halangan kayak akhir-akhir ini banyak pemain yang banyak yang sakit kan soalnya musim sakit. Ya, oke. Ke kamu tadi sama nomor Vigo, oke Vigo. Nah, tadi Felix mengatakan kondisi pemain yang sekarang ini karena musim sakit begitu ya. Nah, lalu bagaimana dari Vigo sendiri menjaga kondisi fisik dan stamina optimal? Ini kan sebentar lagi ya tanggal 10 berangkat begitu. Nah, Iya. bagaimana dari kalian sendiri di tengah kondisi yang memang sekarang sedang lagi ada wabah begitu, macam sakit-sakitan begitu, lu bagaimana? Kalau saya sih rutin vitamin gitu ya, Ya. sama kurangi ngembun, kalau makan juga jaga sih Romo. Ya. Dari saya sih itu sih kalau buat jaga tubuh tetap segar bugar juga. Mhm. Apalagi menjelang tanding bentar lagi kan. Ya. Artinya dari pemain sendiri juga harus punya kesadaran ya, Ya, benar. kesadaran bahwa oh saya akan bertanding, lalu juga untuk bertanding itu kan bukan hanya soal kita terampil dalam bermain saja, Iya. tetapi fisik kita juga. Betul. Kalau fisik kita sakit ya pasti tidak akan maksimal betul, bisa. betul. Betul nggak, Bang? Betul. Ya, oke. Lalu untuk Bang Nyong, kira-kira kita kan akan bertanding ini untuk pertama kali ya Iya. keluar Sintang begitu. Iya. Dan saya mendapat respon yang positif tadi malam juga. Waduh Romo, kok berani ya ke itu? Saya bilang bukan berani, tapi kami belajar, Iya, kan? betul. Nah lalu ketika mendapat tawaran dari Petrus, ya dari Santo Petrus, SMA Santo Petrus dengan mereka yang sudah berpengalaman, Bang Nyong melihat itu seperti apa? Ini sebuah peluang, sebuah tantangan untuk ya setidaknya kita membuktikan ya, tidak hanya sekedar kita mungkin jago di Sintang, bukan untuk menyombongkan diri, tetapi setidaknya untuk menambah pengalaman kita baik sebagai pelatih maupun sebagai pemain. Karena Bang Nyong juga pernah punya pengalaman di sana. Kira-kira untuk memetakan dengan kondisi kita yang ada di Sintang begini, lalu kita memutuskan untuk berani ke sana, kira-kira bagaimana Bang Nyong? Kasih Romo. Kalau saya Romo, kalau boleh saya jabarkan, saya ini lihat dari garis luas dulu, enggak ke Pancastia dulu, ke basket Sintang lah terutama. Iya, iya. Karena saya baru 3 tahun di Sintang, termasuk banyak dengar juga culture-nya memang dari dulu memang nggak lepas dari Pancastia. Ya basket Sintang, Pancastia. Yang saya tangkap ini waktu pertama kali ditawarkan, saya tangkap ini sebenarnya bukan peluang, tapi satu wadah untuk bawa anak-anak keluar dari comfort zone mereka. Iya. Kalau mereka terlalu nyaman di sini,
Ya suatu saat nanti mereka ke Pontianak membawa nama Sintang, itu akan permasalahannya di mental. Iya. Ya karena saya sudah ngalami berapa tahun lalu bawa tim Popda itu bagus-bagus. Begitu kita pertandingan pertama harusnya itu gamenya gampang lewat karena bukan nggak bisa main. Sepanjang game dingin karena mental. Di game kedua lah baru dapat. Yang kita kalahkan itu malah finalis berapa tahun Popda. Itu bisa kita kalahkan. Hanya Pontianak dan Sintang yang mengalahkan mereka itu. Nah, jadi maksud saya masuk ke ranah kecil dulu di Pancastia. Ya, karena saya bukan memikirkan apa yang mereka dapat di sana sebenarnya. Saya nggak terlalu mikir lah itu mau dapat juara atau enggak. Yang penting selama di sana nih apa yang mereka dapat nih untuk bawa ke sini. Dan gitu ke sini mereka ini akan sharing dengan kawan-kawan yang lain, bukannya di Pancastia tapi kawan-kawan basket luar. Seperti apa sih? Oh di Pontianak begini loh sistem mainnya. Ya terutama untuk pelaksanaan event. Jadi kan selama ini banyak hal juga kendala pada saat event. Pertama satu kesadaran peserta itu untuk masalah persyaratan segala macam. Ini kan kayak rasa sendiri kan. Iya. Tuh Petrus Cup itu yang kelola OSIS. Tapi sangat profesional. Kita data mau tukar aja udah nggak bisa. Gitu. Apapun alasannya. Nah begitu juga sistem di sana. Kenapa saya penting bawa mereka ke sana? Karena banyak hal sih. Pertama karena selama ini saya sering bilang mereka attitude. Nah, nantilah sendiri di sana. Pemain di sana seperti apa? Terutama ya kita patokannya lihat kita anak-anak Petrus. Kita lihat mereka hebat tapi attitude-nya luar biasa tanpa melupakan tanggung jawab mereka itu sebagai pelajar. Dalam artian akademisnya juga terjaga dengan baik. Ya itu yang sering saya tekankan. Jangan sampai terlalu larut juga lupa tanggung jawab. Nah kalau masih hanya di sini kan kadang anak-anak nggak percaya Romo. Nah dipikir kita hanya sekedar speak aja. Nah gitu keluar ayo kita lihat sendiri gimana. Kalau toh nanti nggak dapat, setidaknya banyak hal yang dapat di sini. Karena di sana ingat banyak mata yang melihat. Ya sekarang Sintang jadi sorotan. Ya banyak mata pelatih juga sudah mulai ngarah ke sini. Ya, kita nggak tahu rezeki kalian dari sini, kita nggak pernah tahu. Ketika ada orang yang memancing kita, lalu bagaimana supaya kita itu tidak terpancing begitu? Mungkin tadi Bang Nyong misalnya punya enggak? Solusinya ada sih Romo. Itu saya sering tekankan ke anak-anak juga karena bukan hanya di Pontianak. Di sini juga ada beberapa tim yang sering seperti itu. Ya, kita udah tahu cara nangkalnya. Ya tidak ditanggapi. Kemudian kalaupun ada kontak fisik, nanti bisa dari kapten yang untuk komunikasi dengan wasit. Karena udah 1-2 kali seperti itu pada saat kita ngelapor, biasa akan diawasi pemain seperti itu. Nah, menurut saya kalau hanya sekedar body contact, ya 50-50 lah basket, sengaja atau nggak sengaja. Kadang dengan kawan sendiri juga kadang benturan, apalagi dengan orang. Yang penting ya itu saya bilang tadi, balik lagi kesiapan latihan. Karena maaf Romo, ini anak-anak kemarin mangkas waktu libur. Jadi dari awal bulan berapa kemarin, saya minta mereka dari awal bulan sudah di sini semua. Jadi yang pulang liburan akhirnya mau nggak mau pulang awal. Nah, karena saya bilang kalau mau sesuatu lebih, ingat kita keluar harus korban juga banyak hal. Saya bilang bukannya kalian, saya juga sama. Bilang, itu yang mau saya siapinnya itu bukannya masalah fisik cara main juga, tapi mental timnya itu. Oke, terkait dengan kerjasama dalam tim, begitu. Kerjasama dalam tim itu memang agak itu ya, karena kita kan bukan satu orang saja dalam satu tim itu. Nah, ketika misalnya ada teman tim kalian yang menurut kalian itu kok sepertinya gara-gara dia ini kita lalu tidak mendapat poin dan sebagainya. Lalu bagaimana selama ini pengalaman tanding kalian dengan tim yang ada ini dan juga khususnya yang akan berangkat ini supaya ada chemistry dan tidak saling menyalahkan, karena memang ya tim. Jadi tidak boleh melihat kita ini tidak dapat poin karena satu orang ini, lalu itu membuat mental kita juga terganggu. Nah, kalian melihat selama ini tim kalian ini seperti apa kalau soal yang begitu? Kalau ada satu orang yang down itu sih paling support lah Romo. Jangan harus kayak yo semangat lah, bisa nih. Paling gitu aja sih, nggak ada yang lebih. Biasanya pengen support aja gitu. Coba lagi gitu. Pokoknya jangan sering jatuhkan lah kayak marah-marah itu nggak boleh. Artinya nggak boleh menyalahkan dia. Meskipun kita tahu itu kesalahan dia misalnya, nggak boleh itu ya sesama itu ya. Oke, lalu di sini kan ada 2 pemain baru ya, yang baru kelas 10 itu, dan itu
belum punya pengalaman tanding dalam satu tim bersama kita kan. Jadi baru di Petrus ini mereka akan tanding, kebetulan baru masuk siswa baru. Nah, dari Bang Nyong, alasan pertimbangan memilih kedua pemain ini kira-kira apa begitu? Karena kan selain mereka berdua kan ada tim B yang itu. Jadi pasti sebuah keberanian begitu memilih mereka berdua. Pasti ada hal-hal yang membuat Bang Nyong akhirnya memutuskan bahwa dua siswa baru ini yang baru masuk dan bergabung ke Pancastia itu bisa menjadi peserta dalam tim ini. Baik Romo, kalau dari saya pribadi, kenapa menujunya ke dua orang ini? Karena satu Romo, saya pertimbangan satu, mereka masih sangat muda sekali. Kedua baru kelas 10. Kalau saya sia-siakan kesempatan ini, nggak bawa mereka ke sana, kita nggak tahu ke depannya kita bisa berangkat lagi tuh. Maksud saya, kalau saya bawa mereka dari awal ke sana, setidaknya mereka sudah dapat pengalaman lebih untuk tim Pancasila ke depannya. Yeah. Minimal nanti yang kelas 3 udah selesai, mereka naik kelas 2, mereka masih bisa tularkan. Karena jaraknya masih jauh sekali. Iya. Gitu. Iya. Kalau secara kekompakan sih kurang lebih mau sebulan lebih ini dua orang baru ini udah sangat-sangat masuk dalam tim, baik Ya. dari karakternya maupun cara main. Ya, oke. Untuk kalian berdua, ketika ada tambahan baru yang memang baru bergabung di kita dan belum pernah mengikuti pertandingan gabungan dengan tim kita begitu. Dua orang baru ini seperti apa kalian melihatnya? Kalau dari saya sebenarnya saya lihat mereka ini kan nggak baru-baru banget sih Romo. Soalnya kami ini sering main di lapangan Dragon. Ya. Jadi tuh kayak lapangan umum gitu kan. Biasanya sore-sore tuh kami suka ngumpul main situ. Jadi kayak chemistry pun udah ada dari sana Romo. Soalnya udah Iya. sering main juga. Jadi saling kenal begitu. Udah saling kenal. Ya, artinya ya selain dah saling kenal lama dan mereka bergabung di SMA Pancastia, otomatis walaupun adik kelas, tapi mereka akan menjadi tim. Tim ini tidak memandang bahwa kamu adik kelasku, saya abang kelas. Jadi dalam tim itu tidak ada yang grade. Oh, kamu adik kelas saya harus tidak ada perbedaan jenjang begitu ya. Iya. Tidak memandang senioritas Ya, gitu. Tidak memandang senioritas Ya, ya. Oke. Saya sangat apresiasi dengan ini. Karena kan, oh saya ini abang kelas, kamu harus tunduk gini-gini kan. Tidak boleh ada begitu Tidak ya. boleh. Jadi lihat sebagai bahwa kita ini satu tim, apapun jenjang kelasmu begitu ya. Oke. Lalu untuk kalian berdua, kan orang kan bilang gaya-gaya nih SMA Pancasila kok turun ke provinsi begitu, paling nanti baru tanding pertama kalah. Jadi orang ada berpikir begitu kan, jadi bersikap apatis begitu. Kira-kira kalian menanggapi omongan orang yang seperti itu di luar, kira-kira bagaimana? Saya belajar dari Bang Nyong. Bang Nyong pernah bilang tuh kalau mau mereka ngomong apapun yang buruk tentang kita tetap keep silent aja, diam aja. Kita buktiinnya di lapangan itu juga. Mau kalah atau menang itu kan hal yang biasa. Yang penting kita udah mencoba gitu lah. Ya, berani mencoba ya. Dari Vigo? Mungkin nggak tahu ya, mungkin beberapa takutnya ada yang mungkin belum pernah berangkat juga kan, jadi mungkin iri kan, kita nggak tahu juga. Kita keep silent aja, benar. Kita berusaha yang terbaik lah kok di sana. Iya. Jadi intinya jangan pernah memikirkan apa yang orang katakan. Iya. Entah itu orang mendukung kita begini begitu, jangan sampai kita lupa diri juga kan. Orang ini mendukung kita, lalu kita tanpa persiapan, banyak orang mendukung, lalu akhirnya kan juga enggak itu kan, enggak bisa memenuhi ekspektasi mereka. Apalagi ketika ada orang yang mungkin nyinyir, ya bagi kita sih enggak masalah, karena memang ini kan tujuan kita ya, kalau juara bersyukur, kalau enggak juara banyak hal yang bisa kita pelajari. Begitu. Oke. Dari Bang Nyong sendiri terkait dengan kesiapan untuk ke Pontianak, bagaimana kira-kira dari segi teknisnya? Dari segi teknis kita udah tinggal berangkat sih Romo. Nah, saya kebetulan di hari ini paling cepat kalau nggak besok itu sudah booking untuk tiket anak-anak berangkat. Kebetulan kita juga dapat kemudahan lah dari Pemda Sintang, kita dikasih mes. Ya, dan menurut saya itu sangat membantu sekali untuk memangkas pengeluaran kita lah. Kemudian soal lain sih paling yang saya pesan ke anak-anak, jangan lupa barang itu di packing dari sekarang. Jangan sampai udah hari H baru sibuk
nanti ada yang ketinggalan itu sebagainya. Kemudian kalau untuk di sana, yang pasti kalau untuk SMA Pancastia, saya berlakukan jam istirahat sih rumah. Ya. Ya, jadi masuk jam 10, HP semua kumpul. Tujuannya bukan untuk ngekang, tapi Ya. biar benar-benar dipakai rest. Ya. Karena kita kan nanti di sana ada bangun pagi, kita untuk conditioning. Ya. 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 Pulang, ya istirahat. Oke, berarti di Petrus Cup ini kurang lebih durasi waktunya berapa lama di sana? Kalau untuk dari panitia, tanggal kan kita sudah dikasih. Tanggal 12, 14, dan 15. Kurang lebih 3-4 hari untuk penyisian. Nah, tapi kita lihat lagi full grup kemarin kan, ada berapa orang pelatih juga dari sana yang udah hubungi saya, bang peluang ada. Nah, makanya kemarin saya bilang Romo, saya ngambil jeda waktunya 1 minggu Romo, karena antisipasi. Kalau kita nggak lolos, ya pulang lebih awal. Ya. Kalau lolos, otomatis kita nambah waktu di sana. Ya. Oke, terkait kemarin itu yang mengisi data itu saya sudah rekap. Mengapa ini penting? Karena kalian dianggap bukan izin, lalu bukan tapi dianggap masuk. Ya, jadi kebijakan sekolah apapun yang membawa nama sekolah itu dianggap masuk, dihitung masuk begitu. Hanya kegiatannya bukan pembelajaran di dalam kelas. Jadi seperti itu kebijakannya. Jadi tidak ada istilahnya hitung izin dan sebagainya. Karena juga membawa nama sekolah ini gitu. Nah, sebelum ditutup mungkin perasaan kalian berdua ketika diundang ikut Petrus Cup dan akhirnya setelah kita cukup alot ya Bang Nyong untuk memutuskan kita berangkat atau tidak berangkat di pertimbangan yang luar biasa dan akhirnya sekolah itu mengizinkan kalian berangkat, rasanya seperti apa? Oke, gimana ya, Bu? Itu tercampur aduk, Romo. Ada perasaan tenang, lalu ada perasaan gimana ya, merasa kayak dak-dikduk gitu loh. Kita soalnya bakal lawan ini Ya. tim besar, apalagi kita ini keluar dari Sintang kan. Gitu ya sih Romo. Ya. Pigo? Seneng banget sih kemarin pas dengar pertama kali kan, kayak wih akhirnya Pancasila diundang, kayak jadi makin semangat latihannya, jadi kayak Iya. semangat pas latihan tuh kayak yuk Petrus Cup gitu. Petrus Cup. Ya, oke. Artinya saya pikir juga kita juga semacam undangan kehormatan ya Bang Yang, dan sekolah kita dipilih dan kita bersyukur panitia Petrus Cup itu mengundang kita, dan mengapa memilih kita juga nggak tahu gitu kan mereka yang menilainya kita seperti apa. Dan saya pikir juga Bang Nyong, kira-kira dari Bang Nyong seperti apa menanggapi undangan itu, dan juga pesan dan juga kesan untuk para pemain di SMA Pancasetia khususnya, dan juga mungkin para pemain lain, karena ini nanti juga kita berbicara keluar untuk tingkat SMA se-Kabupaten Sintang dan juga Perbasi. Kita juga pasti berterima kasih kepada Perbasi ya, karena lewat Perbasi ada turnamen-turnamen di Kota Sintang ini sehingga kita bisa berpartisipasi ya. Dan semoga Bang Nyong juga sebagai pelatih juga menjadi perpanjangan tangan Perbasi juga untuk membina anak-anak muda kita yang ada di Sintang. Jadi Bang Nyong pesan kesannya seperti itu. Kalau saya pribadi, kalau untuk undangan, saya sangat berterima kasih terutama kepada pelatih Santo Petrus, itu Ariandika Gustia, biasa dipanggil Bang Venom. Karena dari sekian banyak sekolah di Sintang ini, hanya Pancasila yang spesial dapat undangan, kita tidak meminta. Nah, kita kan ada perwakilan 2 kan, satu kelompok umur, satu sekolah. Kelompok umur meminta, kalau kita diundang, dan itu nggak sembarangan. Ya. Nah, untuk daerah timur ya Romo, cuman kita di sini sama Sanggau. Menurut saya itu berarti kan ada pertimbangan tersendiri dari kawan-kawan di Petrus, terutama dari kepala pelatihnya lah. Nah, kemudian pesan untuk kawan-kawan basket di Pancastia, terutama anak basket, belajar satu hal, yaitu belajar untuk tidak banyak berbicara di luar, tapi buktikan dengan hasil. Ya. Itu satu. Kedua, fokus dengan apa yang di dalam. Mau orang apapun ngomong apapun di luar, diabaikan. Ya. Kalau kita laden nggak habis. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, belajar untuk berani mencoba hal baru. Jangan terfokus juga untuk itu terus. Kadang basket ini bukan hanya masalah perihal dapat juaranya. Nah, kadang nanti lah kalian nanti rasain sendiri tuh kawan-kawan, mungkin pernah merasa gitu udah dapat juara, entah itu 1, 2, atau 3,
ininya nggak kena. Karena mungkin satu hanya mau pembuktian dengan orang. Iya. Maka maksud saya selalu bilang main pakai ini. Kalau kalau di basket kalau kena marah keras jangan masuk ke sini tapi ke sini, jangan kebalik. Iya. Nah, kemudian jadi saya memang benar-benar sortir siapa yang benar-benar layak memang untuk berangkat. Bukan karena mereka dekat dengan saya nggak pernah pakai seperti itu karena saya pukul rata semua. Iya. Kemudian kalau memang mau jadi pilihan awal dari latihan tunjukin maksimal. Iya. Jangan yang lain udah nge-push, kamu dengan santainya. Nah, itu nggak bisa, itu hal kecil aja. Kalau seperti itu masih ini ya gimana mau hal besar. Iya. Nah, banyak hal sih kalau belajar dari basket. Pertama ya proses. Kalau saya lebih hargai orang itu proses Iya. dan progres. Iya. Hanya proses nggak ada progres buang waktu. Iya. Itu aja sih. Berarti kan harus ada target ya, Iya. sebetulnya setiap kita latihan dan sebagainya harus ada target progresnya itu seperti apa. Oke. Terakhir dari saya selaku perwakilan dari komunitas SMA swasta Panca Setia Sintang, untuk kalian para pemain selamat mengikuti pertandingan apapun hasilnya. Seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, saya tidak mentargetkan apa-apa sih, sehingga tidak membebani, sehingga kalian bisa tampil maksimal, tampil lepas, dan juga tetap rendah hati. Pesan saya, kalau kamu kalah juga ya jangan sampai kamu seperti orang kehilangan segalanya gitu. Kalau kamu menang juga jangan sampai merendahkan pihak lawan. Menang bukan soal menang kamu juara, tapi ketika kamu menang misalnya di babak penyisihan kamu menang dari ini, jangan sampai merendahkan lawan. Karena kita tidak tahu kan, ini juga pertandingan dan permainan, pasti ada di satu saat kita berada di atas, juga mungkin suatu saat kita merasa sudah hebat tapi ternyata bisa dikalahkan oleh pemain yang mungkin tidak diperhitungkan ya kan. Jadi harus tetap humble, low profile, sehingga kita bisa menjadi pemain yang berkualitas dan juga punya attitude. Dan Bang Nyong, saya juga berterima kasih karena sudah mendampingi anak-anak dan bisa bekerja sama terlepas dari apapun kelebihan dan kekurangan kita, tujuannya untuk kebaikan dan juga untuk membawa nama sekolah ini. Dan Panca Setia dikenal dengan basket ini, dan kita berusaha untuk menunjukkan bahwa basket ini selain memang kita punya skill dalam permainan, tapi juga kita harus memiliki soft skill, attitude kita, jadi integritas kita, dan juga bagaimana kita menghargai pemain lain ya. Dan itu yang sebetulnya mau kita tonjolkan, setidaknya nanti di Perbasi semoga ini juga menjadi semacam habitus baru atau kebiasaan baru untuk basket di tingkat pelajar ataupun di tingkat apapun begitu, sehingga basket ini menjadi sesuatu yang luar biasa hebat nanti ke depan, khususnya di Kabupaten Sintang ini. Saya pikir itu saja, dan terima kasih sudah hadir di podcast kita kali ini. Untuk kalian juga selamat bertanding, dan juga untuk teman-teman yang lain, untuk tim SMA Panca Setia yang kali ini belum berkesempatan, tenang saja, ke depan itu masih ada mungkin pihak-pihak lain yang akan mengundang kita, dan kita juga pasti harus dari sekarang itu mempersiapkan ini jalan kita untuk menuju pertandingan-pertandingan berikutnya di level provinsi begitu, dan bisa jadi nanti ke DBL begitu, dan itu amin kalau kita bisa ke situ ya. Dan harapannya ya saya itu punya mimpi begitu, bukan ambisi ya. Mimpi supaya anak-anak itu punya pengalaman tanding dan juga belajar dari orang lain. Belajar itu tidak terbatas pada siapa, pada tempat, pada situasi hidup apapun kita bisa belajar. Dan basket ini menjadi media pembelajaran, bukan hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi karakter juga bisa dibentuk lewat permainan ini. Selamat bertanding, selamat Bang Nyong. Semoga memperoleh hal-hal baru yang positif untuk kemajuan basket di SMA Panca Setia Sintang khususnya, dan umumnya di Kabupaten Sintang. Terima kasih kepada pihak pemerintah, Bapak Bupati Sintang, Pak Jarod, Pemda yang sudah memberi kami keringanan untuk mes tempat tinggal, dan juga untuk Perbasi Sintang, Bang Harun dan timnya, dan pengurus Perbasi yang juga selama ini sudah menyediakan tempat untuk anak-anak bisa berkembang ya dalam hal ini basket. Dan juga harapannya ke depan pasti akan ada hal-hal yang mungkin bisa diprogramkan bersama, sehingga basket ini menjadi
olahraga yang favorit setidaknya untuk di Kabupaten Sintang ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum. Sampai jumpa di podcast berikutnya, Stanospen Podcast. Selamat siang. Terima kasih.